Selamat datang di podcast kita hari ini, Ngobrol Teknologi Sekolah. Di sini kita akan membahas di dunia IT yang berkaitan dengan pelajaran dan guru. Betul banget Aldi, dan hari ini kita punya topik yang sangat penting, terutama buat sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan fasilitas teknologinya. Yap, hari ini kita akan membahas tentang teknologi jaringan komputer dan telekomunikasi. Wah, ini menarik banget karena LAN itu jadi dasar dari semua aktivitas komputer di lab, mulai dari akses internet sampai berbagai file. Dan kita nggak sendirian nih, di sini ada Virus dan Alif. Ayo kita sambut narasumber kita, Alif. Oke, halo Pais. Halo, Halo Aldi. Dan di sini juga akan ada narasumber kita yang spesial, yaitu Virus Nadir. Halo Yus. Halo Aldi. Halo Yus. Halo Pais. Halo, Eus. Salah. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya, Lip. Oke, Sebenarnya apa sih itu LAN, Lip? LAN itu ya singkatan dari Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam area terbatas seperti di ruangan, gedung, atau dalam hal ini lab komputer sekolah. Jadi kalau di lab komputer ada 20 komputer yang saling terhubung, itu berarti sudah termasuk LAN ya. Betul sekali, selama komputer-komputer terhubung dalam satu jaringan lokal, itu disebut Local Area Network. Yus, kenapa sih sekolah harus dipasang LAN di lab komputer? Karena LAN sangat membantu proses pembelajaran. Misalnya nih, guru bisa langsung mengirim materi ke semua komputer siswa atau memonitor pekerjaan siswa secara langsung. Selain itu, akses internet juga bisa diatur dari satu pusat. Berarti lebih efisiennya dibandingkan kerja sendiri dibanding tanpa jaringan. Ya jelas atuh. Bahkan untuk ujian berbasis komputer, LAN itu wajib. Oke, sekarang kita masuk ke bagian Alif nih. Kalau mau membangun LAN di lab komputer itu, apa saja yang dibutuhkan, Lip? Oke, yang utama itu ya, yang pertama komputer atau klien dan server kalau ada. Yang kedua itu ada switch dan hub. Ini jadi kayak WiFi gitu ya. Yang ketiga ada kabelannya. Yang keempat ada konektornya. Dan yang kelima ada router. Switch sama hub beda gak sih? Nah, ada bedanya. Switch itu lebih pinter dibanding hub. Karena dia bisa mengatur lalu lintas data lebih efisien. Jadi, sekarang lebih disarankan pakai switch. Waktu pertama kali bikin jaringan di lab sekolah, tentang apa yang paling terasa? Biasanya nih, masalahnya tuh di perencanaan. Oh iya. Banyak yang langsung pasang tanpa desain yang jelas. Iya. Padahal kita harus menentukan dulu posisi komputer, jalur kabel, dan jumlah perangkatnya. Oh. Berarti gak bisa asal colok ya? Betul, kalau asal-asalan nanti kabel berantakan, jaringan lambat, bahkan bisa sering putus. Oke, Lip. Bisa jelaskan langkah-langkah untuk membuat LAN? Oke, bisa dong tentunya. Secara umum tuh langkah-langkahnya seperti ini ya. Yang pertama perencanaan jaringan, yaitu menentukan jumlah komputer dan posisi perangkatnya. Nah, yang kedua itu ada menyiapkan alat dan bahan, ya, menyiapkan seperti kabel, switch, dan konektor tadi. Nah, yang ketiga ada pengkabelan, yaitu menghubungkan setiap komputer ke switch menggunakan kabel LAN. Nah, yang keempat ada konfigurasi IP address. Jadi setiap komputer itu harus punya IP address, gak boleh kosong, biar bisa saling terhubung. Yang kelima ada pengujian jaringan. Nah, cek apakah semua komputer sudah bisa saling terhubung. Nah, ini yang bikin sering bingung. IP address itu apa sih? Nah, IP address itu kayak alamat IP untuk setiap komputer di jaringan. Tanpa IP, komputer tidak bisa saling mengenal. Yus, biasanya di sekolah pakai IP manual atau otomatis sih? Kalau di lab kecil, biasanya manual. Tapi kalau sudah besar nih, lebih praktis pakai DHCP dari router supaya otomatis. Oh, jadi komputer bisa langsung dapat IP tanpa satu server. Bener, Is. Ngomong-ngomong soal masalah Alif nih, kendala apa yang terjadi saat membuat LAN? Biasanya nih ya yang sering terjadi tuh ya dalam membuat local network. Yang pertama itu ada kabel rusak atau salah susun. Yang kedua itu ada konektor nggak kepasang dengan baik. Yang ketiga itu ada konflik IP address. Biasanya IP address sama. Dan yang keempat itu switchnya bermasalah.
Kalau kabel salah itu maksudnya Nah, jadi kabel urutan warna kabel konektor itu harus sesuai standar. Jadi biar bisa jaringannya jalan gitu. Yus, dari sisi penggunaan apa sih LAN untuk siswa? Banyak sekali, Aldi. Siswa bisa mengakses materi dengan cepat, berbagi file antar komputer, mengikuti ujian online, belajar kolaborasi, kayak gitu sih, Dot. berarti bukan cuma teknis tapi juga mendukung pembelajaran ya. Betul, LAN itu fondasi pembelajaran digital di sekolah. Lips, ada gak sih tips buat sekolah yang mulai membangun LAN? Ada nih tipsnya, tips simpelnya itu ya yang umum ya, gunakan kabel itu yang perangkat dan yang berkualitas. Yang kedua itu rencanakan jaringan dengan baik dan benar. Yang ketiga dokumentasi instalasi atau perencanaan yang baik. Nah, yang terakhir lakukan maintenance rutin. Maintenance itu penting ya. Penting banget supaya jaringan tetap stabil dan awet gitu. Wah, gak terasa banget ya. Ilmu yang dapat kita hari ini mulai pengertian LAN komputer dari komponen sampai cara membuatnya. Benar banget. Jadi sekarang teman-teman sudah punya gambaran jelas bagaimana membangun jaringan LAN di lab komputer sekolah. Duh, dari tadi kita ngomong-ngomong capek ya, ngomong mulu ya. Coba cowok. Siapa? Ini ada minum nih, minum dulu. Makasih. Lagi Yus, Aldi ya, ya. minum. Rokok. Oh, ya, dan kalian yang ingin belajar lebih dalam jangan ragu ya untuk mencobanya. Oke. Itu dia. Akhir kata dan dari saya Aldi Pratama. Dan saya Pais. Sampai Sampai jumpa. jumpa. Duduk itu kita